dilakukan klarifikasi tadi. Di awal proses pendaftaran, Bawaslu Kabupaten Saburai II sudah mengingatkan KPU Kabupaten Saburai II untuk memastikan soal kewarganegaraan dari Pak Orien, sehingga dalam proses pendaftaran maupun penetapan nanti tidak mempunyai masalah terkait dengan status kewarganegaraan ini. Informasi ini disampaikan tidak hanya melalui pertemuan, tapi juga melalui surat koordinasi yang dilakukan sebagai langkah bagi upaya saya dan tusi Bawaslu adalah pencegahan yang kita utamakan. Dan pada akhirnya KPU Kabupaten Saburai II menindaklanjuti surat, bukan rekomendasi tapi surat, untuk meminta KPU melakukan klarifikasi pada para pihak untuk memastikan tadi seperti yang saya sampaikan soal kewarganegaraan. Pada tanggal 21 September kalau tidak salah, KPU Kabupaten Saburai II melakukan klarifikasi pada pihak Dinas Catatan Sipil Kota Kupang. Secara administrasi proses itu dilakukan, dan dari hasil klarifikasi yang dilakukan di Dinas Catatan Sipil Kota Kupang bahwa yang bersangkutan benar memiliki KTP elektronik dan benar sebagai warga negara Indonesia sesuai alamat yang ada di dalam KTP yang bersangkutan. Dasar itu kemudian KPU dalam proses pendaftaran, bahkan sampai dalam proses verifikasi undian nomor urut, bahkan sampai dengan penetapan pasangan calon, mendasari dari proses klarifikasi secara administrasi yang dilakukan di Dinas Catatan Sipil Kota Kupang. Tapi Bawaslu tidak berhenti di situ. Dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Januari kalau tidak salah, proses itu terus dilakukan komunikasi koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan, yang berkompeten terkait dengan soal bagaimana bisa menyampaikan soal status kewarganegaraan dari Pak Orien. Salah satunya Dinas Imigrasi, yaitu tanggal 10 September, kemudian dikeluarkan oleh Dinas Imigrasi suratnya itu menanggapi surat dari Bawaslu bahwa yang bersangkutan ini DNI. Tetapi surat itu kemudian dicabut lagi oleh pihak imigrasi, karena dari pihak imigrasi menyampaikan bahwa mereka tidak berkewenangan untuk menyampaikan. Surat juga itu disampaikan ke bagian Kementerian Hukum dan HAM. Sampai hari ini juga belum ada jawaban. Juga kedutaan besar Amerika Serikat dalam proses pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan calon tanggal 23 September itu, jawaban terkait dengan surat ini juga tidak diterima oleh teman-teman Bawaslu. Di awal bulan Januari tahun 2021, dari Aliansi Pro Demokrasi di Kabupaten Sabu membuat surat pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Sabu terkait bagaimana Bawaslu Sabu terkait soal hasil koordinasi dengan kedutaan itu. Apakah yang bersangkutan ini benar WNI atau sebagai warga negara? Dari informasi yang coba Bawaslu Kabupaten Sabu sampaikan ke kedutaan besar, sesuai dengan permintaan dari aliansi ini, pada akhirnya di tanggal 30 Januari kalau tidak salah, surat itu disampaikan lewat email Pak Yudi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu. Kemudian dari email itu kemudian diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Sabu. Dan juga informasi ini secara informal disampaikan ke Bawaslu. Terhadap email surat ini, kita minta teman-teman di Bawaslu Sabu untuk tidak membuat statement ataupun keputusan ataupun penindakan. Karena terkait dengan dokumen ini perlu kita melakukan klarifikasi soal keabsahan dan kebenaran isi dokumen ini. Karena kita menyampaikan informasi ini secara resmi kepada pihak kedutaan, sehingga dari pihak kedutaan juga harus menyampaikan ini secara resmi. Hari begitu ramai di media. Lain soal surat yang dikeluarkan itu
Dan kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan jajaran kami, baik Bawaslu Kabupaten Sabu, terutama dengan Bawaslu RI, karena kami secara hierarki harus menyampaikan ini. Dan dari Bawaslu RI meminta kami untuk segera memanggil teman-teman di Bawaslu Sabu untuk mengklarifikasi persoalan yang kemarin begitu viral di media, juga untuk memastikan semua dokumen-dokumen yang kemarin itu dilakukan oleh Bawaslu Sabu terkait dengan pengawasan mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penetapan. Baru mulai ini Bapak. Kita baru mulai dari kemarin. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari teman-teman KPU Saburai Jua, terhadap dokumen kependudukan itu sudah dilakukan verifikasi berdasarkan Juknis KPU nomor 394. Materi verifikasinya ada 3. Yang pertama itu adalah kewarganegaraannya, lalu yang kedua umurnya, dan yang ketiga itu adalah kesesuaian isi dokumen dengan dokumen yang lain. Dan hasil verifikasi itu dalam tahap pertama sudah dinyatakan memenuhi syarat. Tetapi kita membuka diri dalam proses ini. KPU Saburai Jua menerima rekomendasi dari Bawaslu setempat untuk dilakukan klarifikasi lagi keabsahan dokumen KTP-nya. Nah, berdasarkan rekomendasi itulah Ketua KPU Sabu menemui instansi yang mengeluarkan KTP dimaksud dan dituangkan dalam berita acara klarifikasi yang menyatakan benar yang bersangkutan adalah penduduk sebagaimana alamat KTP di Kota Kupang, dan proses itu sesuai dengan undang-undang kependudukan. Nah, itu isi klarifikasi. Nah, berdasarkan itulah maka teman-teman KPU Saburai Jua menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat calon khusus untuk pemenuhan identitas kependudukan dimaksud, sehingga pada tanggal 23 itu ditetapkan dan tanggal 24 itu mendapat nomor urut 3 ya, kalau tidak salah begitu. Sebagai penduduk dengan KTP. Tanggapan sudah selesai sampai sudah ada penetapan. Ya. Apakah nanti mereka tetap melakukan pelatihan? Mungkin bisa dikonfirmasi kepada pihak yang meneruskan proses itu. Karena tahapan kami itu sampai ke pengusulan pasangan calon terpilih kepada Mendagri melalui DPR. Itu sudah Pak ya? Itu sudah dilakukan pada tanggal 23 Januari. Saya minta teman-teman bisa konfirmasi ke DPR atau juga Pemprov dan juga Kemendagri yang akan melaksanakan itu. Baik ya? Baik, karena Kabit, ada permintaan dari Kemendagri untuk mendalami dugaan ada 2 kewarganegaraan dari Bupati Saburoso yang terpilih. Nah, kira-kira nanti penelusuran dari Polda kemana aja Pak? Baik, jadi terkait dengan berita tersebut, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Dr. Andes Kota Relatif SHM sudah memerintahkan untuk melakukan pendalaman terhadap berita itu. Salah satunya adalah dengan cara melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPU serta Bawaslu untuk memastikan data-data dan kemudian apakah hal tersebut ada aspek tindak pidananya. Gitu. Itu tindak pidana apa Pak yang akan menjadi fokus? Ya, sementara kita masih melakukan pendalaman. Itulah gunanya sedang berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu. Setelah itu baru kita bisa menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak di dalamnya, begitu. Kalau ada, pidananya apa? Kan demikian. Apakah juga nanti penelusuran itu ke Dukcapil Pak? Ya. Jadi yang jelas Polda NTT sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolda akan melaksanakan dan menindaklanjuti
berita tersebut dengan betul-betul berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Saya rasa itu. Selain penyelidikan tentang di bawah, apakah juga akan menelusuri penerbitan SKCK-nya, Pak? Ya, seluruhnya tentunya akan berproses. Tahapan-tahapan akan kita lakukan untuk membuat terang